Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua untuk materi mapel azas teknik kimia. Kalau di pertemuan satu kemarin kita sudah belajar sampai dengan konversi satuan, di mana konversi satuan dibutuhkan untuk merubah satuan untuk mempermudah penghitungan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor konversi GC ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa satuan itu terdiri dari dua, ada satuan sistem internasional dan satuan sistem British ya. Untuk satuan sistem internasional, faktor konversi GC ini tidak dikenal. Jadi faktor konversi GC hanya untuk sistem satuan British. Kemudian bagaimana penggunaannya? Faktor konversi GC dipakai jika ada perhitungan yang melibatkan percepatan gravitasi dalam sistem British. Contohnya misalkan pada rumus tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik akan sama dengan Rho kali G kali H. Ya, Rho-nya sendiri adalah densitas, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah tinggi permukaan air. Kemudian atau misalkan energi potensial, di mana energi potensial sama dengan massa kali G kali H. G-nya adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian ya. Dalam perhitungan seperti itu, maka perlu digunakan faktor konversi GC. Besarnya adalah sekian 32,174 lbm per feet per lbf kali S kuadrat. Oh ya, untuk lbm ini membacanya adalah pound mass ya. Sedangkan lbf ini adalah pound force. Apa bedanya lbm dengan lbf? lbm ini adalah pound mass, dia menyatakan satuan massa. Sedangkan lbf, pound force, menyatakan satuan gaya. Jadi, tujuan dari GC salah satunya adalah untuk mengubah massa menjadi gaya ataupun sebaliknya, untuk merubah gaya menjadi massa. Ini contoh pemakaiannya, jadi ada menghitung tekanan dalam SI dan British pada permukaan air dalam tangki jika tinggi air tersebut 2 meter. Jadi tingginya 2 meter, percepatannya gravitasi sekian, densitas maka rumusnya adalah P sama dengan Rho GH. Rho ini densitas, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Kalau di satuan SI langsung kita selesaikan, kita masukkan angkanya, ketemu satuannya adalah 19.600 kg per meter second kuadrat atau sama dengan 19.600 Newton per meter kuadrat. Sedangkan untuk di satuan British, kita harus menggunakan faktor konversi GC, jadi ditulis G per GC ya. Ini kalau kita lihat, G densitasnya ini dalam satuan British 62,4 pound mass ini sebenarnya ya. Jadi lbm ini sebenarnya pound mass per feet kuadrat, per feet kubik, mohon maaf. Karena densitas itu massa per volume ya, jadi ini pound mass. Kemudian karena ini ada pound mass, ini pound mass kita coret sehingga tinggal pound force-nya. Nah, sehingga ketemu tekanannya adalah 409,344 pound force ini sebenarnya per feet kuadrat. Untuk lebih lengkapnya ditulis pound force-nya atau lbf. Kemudian ada konvensi dalam metode analisis dan pengukuran. Ada dua, yang pertama adalah densitas. Densitas itu adalah rasio massa per unit volume. Ya, jadi adalah perbandingan antara massa dan unit volume. Contohnya dalam pengukuran densitas bisa kita lakukan, misalkan ada padatan besi, kita timbang volume, kita timbang massanya,
Kemudian kita masukkan ke dalam air, kita lihat ketinggian, pertambahan ketinggian air, nah itu akan menjadi volumenya, sehingga ketemu densitasnya sekian. Sedangkan specific gravity ini adalah perbandingan densitas suatu bahan dengan densitas bahan referensi atau bahan pembanding. Bahan referensi yang sering digunakan adalah air. Meskipun bisa jadi bahan referensi yang digunakan adalah selain air. Jadi tergantung soalnya nanti. Kalau soalnya disebutkan bahwa referensinya adalah zat lain, misalkan referensi minyak, maka densitas pembandingnya adalah densitas minyak. Tetapi jika tidak disebutkan, maka kita anggap densitas pembandingnya adalah densitas air. Kemudian ini jika pembandingnya adalah densitas air, kemudian specific gravity-nya lebih kecil dibandingkan dengan densitas air, maka bahan tersebut akan mengapung. Sebaliknya jika lebih besar akan tenggelam. Densitas air mendekati 1 gram per cm kubik. Kemudian yang penting ini bahwa specific gravity tidak bersatuan ya. Karena apa? Karena specific gravity adalah densitas per densitas. Densitas satuannya ini kemudian dibagi dengan densitas yang satuannya ini juga. Jadi satuannya hilang. Jadi Sg tidak bersatuan. Kemudian jika dalam suatu soal atau dalam suatu label bahan biasanya tertulis seperti ini, SPGR ini adalah singkatan dari specific gravity, bisa ditulis Sg saja atau bisa ditulis seperti ini, sama dengan 0,73 20 derajat per 4 derajat. Maka ini maksudnya 20 derajat ini adalah suhu larutannya, sedangkan 4 derajat ini adalah suhu larutan pembanding atau suhu airnya. Ada yang menulis lengkap seperti ini, tetapi pada umumnya tidak ditulis lengkap. Jadi cukup seperti ini soalnya Sg 1,57 misalkan. Ini contoh soalnya di bromopentan memiliki Sg 1,57. Berapakah densitasnya dalam gram per cm kubik, pound mass per foot kubik, dan kilogram per meter kubik? Ini jadi kita lewati ini. Kemudian ada specific volume. Specific volume itu kebalikannya densitas, yaitu volume per unit massa ya. Jadi seperti ini adalah feet kubik per pound, centimeter kubik per gram, dan meter kubik per kilogram. Untuk yang specific gravity nanti kita berikan contoh soal yang lebih mudah. Kemudian fraksi mol dan fraksi massa. Jadi seperti kita ketahui bahwa misalkan ada campuran larutan gula, maka larutan gula tersebut akan terdiri dari air dan gula. Nah, di situ ada massa air dan massa gula. Fraksi massa dari gula adalah massa gula per massa total. Begitu juga fraksi massa dari air itu adalah massa air per massa totalnya. Begitu juga untuk fraksi mol. Jika kita mau cari fraksi molnya, maka fraksi mol gula akan sama dengan mol gula dibagi dengan mol total. Nih, contohnya seperti ini. Ada campuran berisi 5 kg air dan 5 kg NaOH. Jadi airnya 5 kg, NaOH-nya 5 kg. Maka fraksi massanya adalah 5 per 10. Ini ya, 5 per 10. Sedangkan kalau fraksi molnya, maka kita cari molnya dulu. Molnya H2O, molnya NaOH, dan mol total. Nah, ini untuk fraksi molnya, berarti molnya
Jadi ini fraksi masanya seperti ini, 5/10 sama dengan 0,5, 5/10 untuk fraksi masanya karena masanya sama ya. Jadi fraksi masanya sama, tetapi fraksi molnya berbeda. Kenapa? Karena MR-nya tidak sama, massa relatifnya tidak sama. Fraksi molnya juga sama perhitungannya, yaitu mol H2O per mol total. Untuk fraksi molnya NaOH, mol NaOH per mol total ya. Kemudian ada lagi basis. Jadi basis ini digunakan untuk mempermudah perhitungan neraca massa ataupun perhitungan stoikiometri. Basis bisa berupa waktu, misalkan 1 jam, atau massa material, misalkan 10 gram CO2. Jadi apa sih tujuannya basis ini? Seperti kita ketahui bahwa pabrik umumnya itu berjalan 24 jam ya. Karena itu ketika kita mau menghitung massa, misalkan di pabrik tersebut ada alat pencampur atau pengaduk. Misalkan kita mau menghitung massa yang keluar dari pengaduk tersebut. Karena prosesnya berjalan 24 jam, berarti kita mudahkan perhitungannya. Misalkan kita anggap menghitung massa yang keluar selama 1 jam. Berarti basisnya di sini adalah 1 jam. Seperti itu. Atau misalkan basis dalam kilogram. Misalkan ada gini, sebuah campuran gas terdiri dari karbon sekian, hidrogen sekian, kemudian sulfur sekian, nitrogen sekian, dan oksigen sekian. Ini kurang lengkap ya, harusnya jika karbon adalah chip, ya, ya anggap aja ini bawah ini karbon, ini hidrogen gitu. Seharusnya kalau hidrogen ditulis H2 ya. Kalau H saja ini bukan gas hidrogen. Ya. Kemudian dalam persen berat, berarti ini campurannya dalam fraksi massa. Fraksi massanya 39% atau 0,39. Yang ditanyakan berapa massa masing-masing komponen gas dalam kilogram. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mengambil basis berat campurannya atau massa campurannya adalah 100 kg. Sehingga nanti akan ketemu karbonnya sekian, 51 kg. 51% kali 100 kg. Hidrogennya sekian dan seterusnya. Itu contoh penggunaan basis.